Alhamdulillah, tidak sangka kau bisa lulus, Bang. Alhamdulillah, tidak sangka kau bisa lulus, Bang. Dia tinggal di kecamatan mana, aku lulus. Biro Sumber Daya Manusia, SDM, Polda Sulawesi Selatan, telah mengumumkan calon siswa, CASIS, Bintara dan Tamtama Polri, Sabtu, 6 Juli 2024, kemarin. Dari 4.672 pendaftar, 1.319 calon siswa Bintara yang lolos sampai sidang akhir kelulusan dan hasilnya 497 dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara, SPN, Polda Sulsel. Begitu juga dengan Tamtama. Dari 344 pendaftar, 137 calon siswa yang lolos sampai sidang akhir kelulusan, dan hanya 68 dinyatakan lulus untuk menjalani pendidikan. Satu dari ratusan CASIS yang dinyatakan lulus itu adalah Rahmat Daniel, 19, asal Desa Tapong, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone. Pemuda pegunungan di pedalaman kawasan hutan lindung Kabupaten Bone ini, dinyatakan lulus dalam sidang akhir kelulusan yang dipimpin Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Aris Haryanto. Anak bungsu 5 bersaudara pasangan Hasanuddin dan Nurmiah ini, pun tidak menyangka atas capaian yang diraihnya. Sebab, sejak Indonesia merdeka 75 tahun silam, Rahmat Daniel adalah pemuda pertama yang tercatat lulus menjadi anggota Polri dari Desa Tapong. Desa berpenduduk 1.700 jiwa yang dikelilingi pegunungan hutan lindung, tergolong desa sangat terpencil di pedalaman Kabupaten Bone seluas 4.559 km persegi. Untuk menuju desa ini dari kota Makassar, dapat dicapai dengan akses jalan darat harus melewati Kabupaten Baru. Tepatnya dari perempatan PKI Poros Makassar Parepare, menuju Kecamatan Pujananting Baru, yang jaraknya sekitar 19 km. Setibanya di ibu kota Kecamatan Pujananting, perjalanan darat menuju Desa Tapong, Kecamatan Telu Limpoe, Bone, masih harus memakan waktu tempuh sekitar 3 jam. Jaraknya dari Kecamatan Pujananting, memang hanya sekitar 16 km. Hanya saja, akses jalan tanah dan rusak, berkelok, curam hingga menanjak dan bebatuan membuat jarak 16 km ini, harus dicapai dengan waktu tempuh 2 jam lebih. Itu pun, harus menggunakan kendaraan berspesifikasi off-road, atau 4x4, untuk mencapai desa yang baru teraliri listrik pada 2018 lalu ini. Sebagai sosok pertama yang lolos menjadi siswa Bintara Polri, Rahmat Daniel tentu dianggap sebagai pemuda kebanggaan Desa Tapong. Mendaftar ini banyak kesian yang warga yang mengejek karena ini adalah keluarga yang tidak mampu, bahkan dia adalah penerima bantuan PKH, sehingga pada saat itu banyak menghina. Jangan mendaftar, jangan mikir mendaftar karena di mana kita mau ambil uang, yang mendaftar itu pakai uang, di mana kita mau urus berkas ini, sehingga pada saat itu kasihan. Tetap saya dorong, bilang, daftar kina. Karena yang namanya seperti itu, tidak ada yang bisa tahu itu namanya rezeki. Rezeki itu rahasianya Tuhan. Sehingga pada saat itu dia kasih mendaftar terus, berjuang. Bahkan teman-temannya itu diejek, karena terus terang, banyak di sini warga saya yang pernah mendaftar. Dan tidak ada satu pun yang pernah lulus sampai hari ini. Alhamdulillah ini kesiang Dani orang pertama di Desa Tapong itu lulus sebagai untuk diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Jadi saya sangat sekolah. Kalau ada suruh dia kesiam pergi akad gula itu kesiam biar hujan itu pergi juga di itu sungai di sana dia lewati kesiam supaya ada dia beli bensin keluar lagi di itu baru sekolah. Itu anak kesiam mau sekali jadi begitu, jadi itulah dia begitu. Biar apapun disuruh pergi juga. Kalau saya jangan pergi, karena hujan mau juga yang penting bisa lewat di sungai itu, sungai di bawah itu udah lewati ke sana di hutan ambil gula itu Pak. Kalau ada suruh dia, karena biar ada, bukan saya lagi kasih dia uang untuk beli bensin.
Karena dia kasihan itu biar nggak pernah kasihan dia minta uang sama saya karena dia tahu saya nggak ada pendapatan sehari-hari. Jadi dia itu kalau mau pergi, nah ada uang nggak bilang ada mak cukup itu sampai duduk yang penting cukup itu bensinnya. Nggak pernah dia bilang kasih ke uang mak enggak. Itu kasihan mau sekali dia jadi itu kalau ada suruh-suruh angkat ini biar ada gajinya enggak dia peduli ada gaji kalau tidak ada gaji tolong saja itu orang mak biasa nanti ada imbalannya. Jadi itu saya syukuri alhamdulillah karena saya bisa jadi lolos. Oh alhamdulillah syukur sekali saya karena saya kesian itu paling di sini di kampung paling tidak ada sawah, tidak ada apa. Saya dua keluarga saya anak di sini rumah kesian begini. Tapi syukurlah karena anak bisa jadi terima lolos sampai sekarang. Alhamdulillah karena anak saya bisa jadi lolos. Saya awalnya dapat info dari saat ada masuk kampus saya polisi sosialisasi, saya datang melihat di kantor desa, saya dipanggil dan saya ditanya-tanya di situ pekerjaan orang tua saya, dan sejak saya ingin mendaftar orang tua saya meminjam ke tetangga, ke keluarga selama saya mendaftar, dan itu yang saya pakai untuk administrasi, urus berkas. Selama ini Sempat jadi kalau ada orang panggil saya angkat gula, saya pergi, dan saya juga sering pergi bantu orang kayak panen padi, saya dikasih uang jajan kah. itu yang ditabung untuk biaya administrasi nih. Iya. Kalau dari sini ke tempat pendaftaran itu berapa jauh? Sekitaran 5 jam dari sini, Nih apa ke sana itu? naik motor. Bagaimana ada kah cerita yang selama pendaftaran ini? Apakah Ya, perjalanan kendala-kendalanya sendiri. kena hujan kah, rusak berkas kah, mesti diulang lagi atau gimana? Sempat kekurangan berkas, dan saya balik ke sekolah saya, ambil ijazah, ambil SKM, rapor. Berapa jauh itu dari Boni itu ke situ ke sekolah? Sekitaran 7 jam. Setengah PP. Saya berangkat mulai jam 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.